Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sukacita, sehat, dan penuh damai sejahtera. Mari sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi demi pagi kami boleh mendapat kekuatan Tuhan. Dan hari ini ketika kami ingin beraktivitas, biarlah firman Tuhan kembali menguatkan dan menghibur setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sadarkah kita kalau desain Tuhan untuk diri kita sebenarnya adalah untuk melakukan hal-hal yang baik? Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Efesus 2 ayat 10. Dia katakan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menolong seorang yang sedang kesusahan, kalau kita berusaha agar tidak menyakiti atau merugikan hak orang lain, kalau kita penuh perhatian dan penuh kepedulian, maka kita melakukan hal-hal yang baik itu adalah sudah seharusnya kita lakukan sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus. Tapi masalahnya, melakukan perbuatan baik itu bukan satu atau dua kali saja. Melakukan perbuatan baik itu seharusnya menjadi sebuah gaya hidup buat kita. Makanya Paulus ingatkan untuk jemaat Galatia, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi konsisten. Nah, ini yang sulit. Melakukan perbuatan baik secara konsisten. Waktu berbuat baik, tapi kok rasanya kurang dihargai. Perbuatannya gak terlalu dianggap sama orang-orang. Orang-orang cuek saja. Jadilah kita gak semangat lagi untuk berbuat baik. Kadang waktu berbuat baik sudah berkorban, disalah mengerti. Dianggap cari muka lah, dianggap cari popularitas lah. Akhirnya jadi enggan untuk berbuat baik lagi. Atau sudah berbuat baik pada orang lain, sudah menolong orang lain, giliran kita sedang butuh pertolongan, tidak ada yang menolong. Jadi kecewa dan tidak berbuat baik lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus sampaikan jangan jemu-jemu berbuat baik. Dengan kata lain, mari kita konsisten berbuat baik. Jangan jadi lemah untuk senantiasa berbuat baik. Jika kita konsisten berbuat baik, akan ada saatnya kita menuai sesuatu, kata firman Tuhan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jangan merasa rugi, walaupun kadang-kadang kita merasa sulit, atau kadang-kadang kita merasa gak ada faedahnya. Karena selalu ada upahnya bagi mereka yang konsisten berbuat baik. Yang pasti, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak buta. Coba lihat Amsal 19 ayat 17. Dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi selalu ada kebaikan yang terjadi lagi bagi mereka yang tetap konsisten berbuat baik. Kalau Bapak Ibu Saudara terus berbuat baik, konsisten berbuat baik, Tuhan juga akan memberkati kita. Akan ada kebaikan juga yang terjadi pada diri kita. Selain itu, kalau kita konsisten melakukan kebaikan, kita juga akan menuai dalam pembentukan karakter. Karakter kita akan terbentuk Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu yang konsisten, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus berulang-ulang akan menjadi karakter. Membentuk karakter. Kalau kita melakukan atau konsisten melakukan kebaikan, terbiasa melakukan kebaikan, karakter kita terbentuk menjadi seorang yang baik. Dan punya karakter yang baik selalu banyak manfaatnya. Orang lebih suka bergaul dengan siapa? Mereka yang berkarakter baik. Kita akan jadi banyak teman dan kualitas hidup kita akan lebih sukacita karena kita tidak sendirian. Orang lebih suka bekerja atau berbisnis dengan siapa?
dengan mereka yang berkarakter baik. Kalau kita berbuat baik atau kita punya karakter baik, kita akan punya banyak kesempatan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan seterusnya. Bahkan karakter itu juga menular dan memberi pengaruh kepada keluarga kita, apalagi kepada anak-anak kita. Kalau kita berkarakter baik, akan menurun kepada anak-anak kita juga. Akan menular, memengaruhi anak-anak kita juga. Anak-anak yang berkarakter baik bukankah akan menyenangkan hati orang tuanya? Dan itu kan menjadi sebuah manfaat juga bagi diri kita. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, kita lakukan perbuatan baik memang sudah seharusnya. Karena itu adalah jati diri kita sebagai orang Kristen yang didesain Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari jangan lelah, jangan jemu-jemu, dan jangan patah semangat untuk terus nyatakan kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Suatu saat kita akan lihat hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami dipanggil Tuhan untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang baik. Karena itu tolong kami untuk dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, kebaikan itu selalu terpancar di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.